Kami mulai dari berita pasca gempa berkekuatan 6,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah. Tim SAR Palu meninjau langsung kondisi gedung auditorium Tadulako yang mengalami kerusakan akibat guncangan tersebut. Terlihat sejumlah mahasiswa dan tamu yang berada di dalam gedung auditorium panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Suasana mencekam, sempat menyelimuti lokasi karena kuatnya guncangan yang dirasakan warga. Dari hasil pemantauan awal, kerusakan tampak pada beberapa bagian bangunan, diantaranya plafon gedung yang rusak dan berjatuhan akibat gempa. Kepala SAR Palu Muhammad Rizal menyebut, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendataan di sejumlah titik yang mengalami kerusakan akibat gempa. Hingga Selasa siang, BMKG mencatat telah terjadi 13 kali gempa susulan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, namun waspada dengan terus memantau informasi dari pihak yang berwenang. Jadi gempa yang terjadi itu kecil-kecil ya, kita harap semakin ke depan itu frekuensinya semakin sedikit dan kekuatannya juga akan semakin kecil. Ada sampai saat ini kita belum menerima informasi gempa bumi yang menimbulkan likuifaksi ya, sampai saat ini kita belum menerima. Tadi ada kita tampilkan beberapa wilayah yang ada kerusakan ringan, dan utamanya kerusakan ringan itu bukan terjadi struktur yang rusak ya, hanya tadi kita lihat plafon yang runtuh, terus ada sebagian dinding. Gempa bumi dengan magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah juga merusak bangunan di gedung kantor Bupati Kabupaten Sigi. Kerusakan berupa plafon yang jatuh dan jalan beton yang retak. Gempa juga turut dirasakan di sejumlah wilayah antara lain Kabupaten Parigi Mutong, Poso hingga Morowali. Hingga saat ini tim SAR masih terus melakukan pendataan terhadap kerusakan akibat gempa ini. Nanti bisa dilihat di ruang operasional kita itu di bawah. Hari ini gempa di Nuki lumayan kuat, gunung longsor, banyak rumah-rumah warga yang rusak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut gempa yang mengguncang Palu, Sulawesi Tengah berasal dari aktivitas sesar sausu dengan kedalaman 16 km dan termasuk jenis gempa dangkal. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 20 kali gempa susulan dengan magnitudo sebesar 5,1 sehingga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. Hari ini gempa di Nuki lumayan kuat. Hingga pukul 12.00 WIB, hasil monitoring BMKG telah terjadi 20 aktivitas gempa bumi susulan aftershock dengan magnitud terbesar 5,1. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,